Serangan Sima Liang dan Zhao Kuang bersifat sombong, brutal, dan langsung. Keduanya terus bentrok, dan seluruh kota terus bergemuruh. Pertarungan itu seperti hiruk-pikuk, dan fenomena aneh muncul di langit di atas mereka berdua. Akar dari tubuh roh adalah garis keturunan. Itu diubah dari garis keturunan. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, fenomena langit dan bumi juga merupakan manifestasi dari garis keturunan. Sama seperti anomali langit dan bumi Luming, yaitu 9 naga yang menari di udara, garis keturunan yang dia kental menjadi tubuh roh adalah garis keturunan dari 9 naga. Di langit, 4 favorit surga bertarung dengan sengit. Setelah lebih dari 100 gerakan, masih belum ada pemenang yang jelas. Kemudian, Zhao Kuang menjadi gila dan benar-benar menarik Wan Tiancheng dan Huang Ling ke dalam pertempuran, mengubahnya menjadi pertarungan 4 orang. Ini adalah medan perang 100 klan. Tidak perlu ada alasan untuk berkelahi, hanya untuk melemahkan tubuh seseorang. Mereka berempat bertarung dengan kacau, dan adegan menjadi semakin intens. Setelah 100 gerakan lagi, masih sulit menentukan pemenangnya. Pada akhirnya, mereka berempat terpecah menjadi 4 sisi dan menghentikan pertempuran di saat yang bersamaan. Hahaha, hebat sekali hari ini, hebat. Ayo bertarung di lain hari. Zhao Kuang tertawa dengan sikap yang agak menyeramkan, lalu berbalik dan pergi. Lalu, Sima Liang juga pergi. Pada akhirnya, Wan Tiancheng dan Huang Ling saling memandang dengan kilatan dingin di mata mereka. Mereka kemudian berbalik dan terbang ke kota. Pertarungan puncak telah berakhir, namun keributan yang ditimbulkannya masih jauh dari selesai. Banyak orang yang menebak mengapa para jenius ini datang. Sesuatu yang besar pasti terjadi di dekatnya, atau harta karun telah muncul. Biasanya, hanya penampakan harta karun yang akan menarik keajaiban ini ke pinggiran medan perang 100 klan. Adapun Luming, dia sudah kembali ke kamarnya di penginapan. Kekuatan tempur Wan Tiancheng dan yang lainnya memang sangat menakutkan, memberikan banyak tekanan pada Luming. Sama seperti Suran, Wan Tiancheng, Huang Ling, dan lainnya adalah para setengah biksu tahap kedua, namun kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada Suran. Bahkan jika Luming menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, dia tidak akan bisa menandingi mereka. Dia harus terus menerobos, dan menerobos lebih cepat lagi, agar dia bisa bersaing dengan favorit surga ini. Luming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Dengan bantuan batu dao surgawi, dia fokus untuk memahami jalannya. Selama periode waktu ini, dia tidak berencana pergi ke panggung Asura untuk bertarung. Sekarang Wan Tiancheng ada di sini, dia pasti tahu bahwa dia menggunakan gulungan 10.000 tentara. Selanjutnya, tubuh utama Luming terfokus pada pencerahan dao, sedangkan tubuh sekundernya terkadang keluar menyamar untuk mengumpulkan informasi. 3 hari kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh kota. Menurut berita, alasan mengapa Huang Ling, Zhao Kuang, dan yang lainnya datang dari kedalaman medan perang 100 klan adalah karena mungkin ada peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi di dekatnya. Berita itu menyebabkan keributan di kota. Selalu ada legenda di medan perang 100 klan. Dikatakan bahwa pertempuran antara 100 ras kuno sangatlah brutal. Terlalu banyak ahli yang meninggal. Para Sein dan kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Konon setelah perang berakhir, beberapa ahli agung memasuki tempat ini dan membangun makam untuk 9 kaisar yang jatuh, menguburkan mereka di dalam makam tersebut. 9 makam ini dikenal sebagai makam 9 raja oleh generasi selanjutnya. Dikatakan bahwa ada warisan kaisar yang agung di makam 9 kaisar. Namun, selama bertahun-tahun, favorit surga yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki medan perang 100 klan dengan harapan menemukan makam 9 raja. Namun, semuanya sia-sia. Tidak ada yang tahu di mana makam itu berada. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya 1 dari 9 makam kaisar yang pernah muncul, dan itu diperoleh oleh seorang jenius. Jenius itu adalah kaisar bela diri yang membunuh 1000 orang. Dikatakan bahwa kaisar bela diri 1000 pembunuh mengandalkan warisan salah satu dari 9 makam kaisar untuk mengolah ke tingkat kaisar bela diri dan menciptakan rumah 1000 pembunuh yang menakutkan. Makam seorang raja bisa membentuk kekuatan yang sangat besar. Seberapa menggodakah ini? Sekarang, dikatakan bahwa makam kaisar reinkarnasi, salah satu dari 9 makam kaisar, akan segera muncul.
Peta dan kunci makam akan muncul di dekatnya, yang tentu saja mengejutkan banyak orang. Fakta membuktikan bahwa hal itu benar. Setelah itu, Wan Tiancheng, Huang Ling, Zhao Kuang, dan yang lainnya mengirimkan bawahannya untuk mencari di sekitar area tersebut. Konon cahaya reinkarnasi akan muncul di tempat di mana kunci dan peta makam Raja Reinkarnasi muncul. Bukan hanya bawahan favorit surga. Favorit surga yang tak terhitung jumlahnya di kota juga bergegas keluar untuk menemukan kunci dan peta makam Raja Reinkarnasi. Dalam sekejap mata, belasan hari berlalu. Sudah hampir 2 bulan sejak Lu Ming memasuki medan perang 100 klan. Kultivasinya meningkat setiap hari. Sekarang, budidayanya telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 8. Saat ini, sebuah berita menyebar ke seluruh kota. Seseorang telah menemukan tempat yang diduga sebagai cahaya reinkarnasi. Itu berada di tempat yang jauh di luar medan perang 100 suku. Banyak orang bergegas ke tempat itu. Lu Ming mengambil diagram gunung dan sungai dan mengikuti kerumunan itu ke tempat itu. Setelah menempuh jarak yang jauh, mereka sampai di suatu negeri pegunungan. Kemudian, mereka menemukan celah dan melompat turun. Ini tempatnya. Lu Ming memperlihatkan ekspresi terkejut. Ini adalah tempat di mana Lu Ming berburu kristal iblis sebelumnya. Peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi sebenarnya ada di tempat ini. Terkejut, Lu Ming mengikuti kerumunan itu dan melompat ke dalam celah. Makhluk iblis di sini sebenarnya memiliki kristal jahat iblis. Itu benar-benar kristal jahat yang jahat. Saya belum pernah menemukan tanah harta karun seperti itu sebelumnya. Segera setelah masuk, banyak orang mengetahui situasi di sini. Makhluk iblis di sini sebenarnya mengandung kristal jahat iblis. Segera, banyak orang mulai bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Mereka mencari makhluk iblis untuk dibunuh dan diambil kristal jahat iblis. Benar-benar ada cahaya di sana. Lu Ming melihat ke satu arah. Ada cahaya aneh yang muncul ke arah itu. Cahaya tersebut sepertinya memiliki 6 warna berbeda yang terus berubah, seperti 6 jalur reinkarnasi. Itulah cahaya reinkarnasi. Saya belum pernah melihatnya di sini sebelumnya. Apakah itu baru saja muncul baru-baru ini? Lu Ming sangat terkejut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Lu Ming melihat Wan Tiancheng, Huang Ling, Zhao Kuang, dan Sima Liang terbang ke arah itu dengan kecepatan tercepat. Kemudian, favorit surga lainnya juga terbang ke arah itu. Ayo pergi. Lu Ming melangkah ke udara dan mengikuti di belakang kelompok itu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah lembah. Kebetulan sekali, sebenarnya ada di sini. Lu Ming bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena lembah ini adalah lembah tempat dia memikat Wan Tiancheng sebelumnya. Di dalamnya, Lu Ming menemukan 10 tulang naga dan tubuh tempur dewa naga miliknya berevolusi menjadi tubuh roh surgawi sekaligus. Cahaya reinkarnasi sebenarnya terpancar dari kedalaman lembah ini. Benar-benar tidak ada saat dia ada di sini. Mengaum, mengaum, mengaum. Di lembah, makhluk iblis mengaum, dan auman mereka mengguncang langit. Jelas sekali, banyak orang telah masuk dan membuat khawatir setan-setan itu. Oh tidak, ada begitu banyak iblis yang kuat. Mereka semua berada di alam setengah sein. Ada juga iblis dari alam bijak. Tidak bagus. Mundur, cepat mundur. Lembah itu berantakan. Banyak orang bergegas keluar, tapi masih ada teriakan. Banyak orang dibunuh oleh makhluk iblis itu. Tidak, makhluk iblis di lembah ini terlalu kuat. Kita tidak bisa terburu-buru sama sekali. Banyak orang menghela nafas. Mereka sangat tidak mau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Makhluk iblis yang muncul di lembah hampir semuanya adalah makhluk iblis setengah suci. Bahkan ada beberapa makhluk iblis alam sein. Bahkan seorang setengah biksu pun akan terbunuh, apalagi makhluk iblis tingkat 8 atau 9 di dunia bela diri kerajaan. Sementara banyak orang menonton dengan enggan, Lu Ming diam-diam sudah bergegas ke lembah. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, Lu Ming diam-diam mengubah tubuhnya. Tubuh sekundernya memasuki diagram gunung dan sungai sementara tubuh utamanya keluar darinya. Mengaum. Makhluk iblis setengah suci menyerang Lu Ming. Lu Ming punya pemikiran. Di belakangnya, aura prasasti penekan penjara dilepaskan. Mata makhluk iblis itu menunjukkan sedikit ketakutan. Ia meraung dan mundur.
Lu Ming tidak terhalang dan dia bergegas ke tanah yang tertutup tulang. Cahaya reinkarnasi terpancar dari kedalaman. Jadi ini bukanlah akhir, ada tempat yang lebih dalam. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Terakhir kali, dia berhenti di sini dan tidak melangkah lebih jauh. Dia tidak menyangka ada alam semesta lain di kedalamannya. Mengaum, mengaum. Di lembah, makhluk iblis meraung seperti guntur, dan aura suci memenuhi udara. Seekor beruang iblis berukuran besar sedang mengejar seorang pemuda. Pemuda itu adalah Zhao Kuang. Zhao Kuang tidak berani menghadapi makhluk iblis alam suci secara langsung. Dia menghindarinya dengan teknik gerakannya dan berhasil menyerbu ke dalam lembah setelah membayar harganya. Beruang iblis itu meraung tetapi tidak melanjutkan pengejarannya. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling tetapi tidak melihat Wan Tiancheng, Huang Ling, dan Sima Liang. Dia berasumsi bahwa mereka bertiga juga telah berhasil menyerbu masuk. Dengan kekuatan tempur mereka, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan makhluk iblis suci, mereka masih bisa menyerbu masuk. Masih ada orang yang ingin menyerbu masuk. Mereka semua adalah manusia di tingkat setengah Sein. Lu Ming melihat Suran. Namun, kekuatan tempur orang-orang ini jauh lebih lemah. Di bawah serangan makhluk iblis suci, mereka hanya bisa mundur dengan luka-luka dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Beberapa dari setengah biksu tahap pertama bahkan dibunuh oleh makhluk-makhluk iblis biksu. Bas! Prasasti penekan penjara muncul di belakang Lu Ming. Makhluk iblis itu mundur ketika mereka melihatnya. Lu Ming melewati rintangan dengan mudah dan masuk ke dalam. Di kedalaman tanah tulang ini, ada sebuah lembah yang mengarah ke dalamnya. Tidak ada makhluk iblis di lembah ini. Lu Ming bergegas ke sini dan menyingkirkan prasasti penekan penjara. Kemudian, dia menyembunyikan auranya dan berjalan ke lembah. Lembah itu sangat panjang, tapi tidak ada bahaya. Lu Ming bergerak maju dengan lancar. Tidak lama kemudian, mereka sampai di ujung lembah. Di depan mereka, sebuah gunung besar muncul, menghalangi jalan mereka. Ada sebuah gua di dinding di kaki gunung. Cahaya reinkarnasi datang dari gua ini. Sesosok sedang berdiri di depan gua. Itu adalah Sima Liang. Ledakan, ledakan, gemuruh yang dalam terdengar dari dalam gua. Sepertinya pertarungan sengit sedang terjadi di dalam. Sima Liang memandang Lu Ming seolah-olah dia mendengar suatu gerakan. Ketika dia melihat tingkat kultivasi Lu Ming, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa seseorang di alam kaisar bela diri tingkat 8 akan bisa datang ke sini. Ledakan, ledakan, suara gemuruh di dalam gua menjadi semakin intens. Kemudian, sesosok tubuh kekar bergegas keluar dari gua. Itu adalah Zhao Kuang. Saat ini, Zhao Kuang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ada darah di sudut mulutnya dan napasnya lemah. Brengsek, banyak sekali boneka, sungguh merepotkan. Brengsek, Zhao Kuang mengutuk. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berseru kaget saat melihat Lu Ming. Di dalam gua, suara ledakan terus terdengar. Kemudian, sosok lain bergegas keluar gua. Itu adalah Wan Tiancheng. Seperti Zhao Kuang, dia juga terluka dan dalam kondisi yang menyedihkan. Ada kilatan dingin di matanya. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan mendarat di Lu Ming. Nak, itu kamu. Mata Wan Tiancheng meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Tentu saja ini aku. Mengapa? Apakah karena hadiah yang kuberikan padamu terlalu berharga sehingga kamu sangat bersyukur? Lu Ming tersenyum tipis. Apalagi kata, masa kini, tegasnya. Kamu sedang mencari kematian, bunuh. Niat membunuh Wan Tiancheng sedingin pisau. Dia mengambil satu langkah ke depan dan pedangnya Qi melonjak ke langit, menebas ke arah Lu Ming. Dia sangat membenci Lu Ming. Lu Ming sebenarnya telah membunuh dua bawahannya tepat di depannya. Itu hanya masalah kecil. Belakangan, Lu Ming bahkan membujuknya ke lembah ini dan menggunakan kekuatan beruang iblis untuk menghadapinya. Pada saat kritis, Lu Ming bahkan melancarkan serangan diam-diam ke arahnya dan melukainya dengan parah. Penghinaan yang begitu besar membuatnya ingin menguliti Lu Ming hidup-hidup. Sekarang dia melihat Lu Ming, dia segera membunuhnya. Sebuah pagoda digantung di atas kepala Lu Ming. Gelembung itu bersembunyi di dalam. Basis budidaya bubble juga meningkat pesat. Dia menyempurnakan energi spinel waktu dan ruang setiap hari dan telah mencapai alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Domain ruang waktu menyelimuti Lu Ming.
Dengan goyangan tubuhnya, dia menghindari serangan Wan Tiancheng. Itulah domain ruang waktu. Pagoda itu memiliki kekuatan domain ruang waktu. Mata Zhao Kuang dan Sima Liang berbinar. Kamu ingin pergi, mati. Wan Tiancheng dengan dingin berteriak. Tubuhnya bersinar dengan titik-titik cahaya, dan senjata Sein muncul satu demi satu. Senjata Sein bersiul, dan senjata pertempuran Qi ada di mana-mana. Aku juga tahu seni 10.000 tentara. Lu Ming berteriak. Tubuhnya juga bersinar, dan senjata suci muncul. Melihat pemandangan ini, pupil Wan Tiancheng tiba-tiba membesar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia meraung, 10.000 prajurit itu seni. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda berhasil mengolahnya? Bahkan Zhao Kuang dan Sima Liang pun tercengang. Gulungan 10.000 tentara membutuhkan pemahaman tentang wilayah 10.000 tentara agar berhasil dikembangkan. Adapun wilayah 10.000 prajurit, sangat sulit bagi orang biasa untuk memahaminya. Namun, karena fisik keluarga Wan, hanya beberapa orang jenius yang dapat memahami ranah 10.000 prajurit dan mengolah gulungan 10.000 prajurit. Tapi bagaimana Lu Ming bisa mengolah gulungan 10.000 tentara? Saat Wan Tiancheng dalam keadaan linglung, Lu Ming berlari ke dalam gua dengan bantuan gelembung. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang gua begitu dia bergegas masuk. Hal pertama yang dia lihat adalah Feng Ling. Pada saat ini, Huang Ling tampaknya berada di ambang perubahan menjadi Phoenix. Seluruh tubuhnya bermandikan api Phoenix surgawi yang abadi saat dia bertarung sengit melawan lebih dari 10 sosok. Sebuah boneka. Mata Lu Ming menyapu kerumunan dan menyadari bahwa meskipun selusin sosok yang bertarung dengan Huang Ling berada dalam bentuk manusia, mereka tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Semuanya adalah boneka. Kekuatan tempur boneka-boneka ini sangat kuat. Mereka sebenarnya setara dengan alam setengah Sein tahap ketiga. Mereka adalah eksistensi yang dipengaruhi oleh hukum. Lu Ming mengamati gua itu lagi dan menyadari bahwa gua itu sangat luas. Di bagian terdalam gua terdapat 2 buah pilar batu. Sesuatu digantung di masing-masing pilar batu. Salah satunya adalah jimat batu giok sementara yang lainnya adalah kunci hitam pekat. Peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Ini adalah pemikiran pertama yang terlintas di benak Lu Ming. Namun, di sekitar pilar batu berdiri beberapa boneka humanoid. Sekilas jumlahnya ada ratusan. Semuanya setara dengan tahap ketiga dari setengah Sein. Membunuh. Lu Ming hanya melirik sekilas ketika beberapa boneka mengeluarkan teriakan dingin dan menyerbu ke arahnya. Boom! Salah satu boneka itu melayangkan pukulan, dan udara mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Lu Ming mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi dan melemparkan pukulan juga, menyamai pukulan boneka itu. Terdengar suara keras dan tubuh Lu Ming sedikit bergoyang. Dia merasakan lengannya mati rasa. Kekuatan yang sangat kuat. Lu Ming dapat merasakan bahwa kekuatan boneka itu sebanding dengan kekuatan Suran. Tingkat kultivasi Suran berada pada alam setengah suci tahap kedua, namun ia memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul. Dia mampu bertarung di atas levelnya, yang setara dengan seorang setengah biksu tingkat ketiga. Membunuh, membunuh, membunuh. Kemudian, lebih banyak boneka menerkam Lu Ming. Jumlahnya lebih dari selusin. Dengan begitu banyak boneka yang menyerang pada saat yang sama, kekuatannya sangat mengejutkan. Pantas saja Wan Tiancheng dan yang lainnya terpaksa mundur. Boneka-boneka ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan seniman bela diri setingkat, karena mereka tidak takut mati. Kulit mereka sekeras tembaga dan tulang mereka sekeras besi. Saat mereka bertarung, kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Lu Ming tidak berani menghadapi begitu banyak boneka secara langsung. Dengan bantuan gelembung, sosoknya berkedip terus-menerus dan dia menghindari boneka tersebut. Di belakangnya, di pintu masuk gua, Wan Tiancheng juga menyerbu masuk, namun ia juga dikepung oleh banyak boneka. Kekuatan satu boneka terbatas, tetapi ketika selusin boneka bekerja sama, kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan favorit surga seperti Wan Tiancheng pun ditekan. Pada akhirnya, dia dengan enggan mundur. Dengan bantuan gelembung tersebut, Lu Ming berada dalam bahaya. Di sisi lain, Huang Ling bermandikan api ilahi. Dia terus menyerbu ke dalam, mencoba menerobos pengepungan boneka-boneka itu dan mendapatkan peta serta kunci makam Raja Reinkarnasi.
Tubuh surgawi Phoenix yang abadi memang luar biasa. Ia memiliki karakteristik abadi dan vitalitasnya terlalu kuat. Lu Ming terkejut. Kekuatan tempur Huang Ling mungkin tidak jauh berbeda dari Wan Tiancheng dan yang lainnya, tetapi vitalitasnya begitu kuat sehingga dia berada puluhan jalan di depan mereka. Roh Phoenix bermandikan api ilahi dan telah terkena boneka itu berkali-kali. Namun, dia masih dengan keras kepala menyerang ke depan. Tidak, boneka-boneka ini sepertinya disusun menurut formasi. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip. Gua itu sangat besar, dan setidaknya ada beberapa ratus boneka tersebar di mana-mana. Namun, Lu Ming menyadari bahwa paling banyak ada selusin boneka yang menyerang mereka pada saat yang bersamaan. Boneka-boneka lainnya tidak bergerak. Misalnya, ketika dia berlari melewati area tertentu, beberapa boneka akan berhenti menyerang tetapi boneka baru akan bergabung dan menyerang Lu Ming. Jumlahnya selalu sekitar selusin. Mata Lu Ming berkedip. Boneka-boneka ini sepertinya disusun menurut pola tertentu. Sambil berpikir, dia melangkah maju. Piringan formasi Taiji melayang di atas kepalanya, dan diagram Taiji kecil muncul satu persatu, tersebar di tanah. Bas! Tanah bersinar, dan garis-garis muncul, membentuk susunan yang sangat besar. Itu memang sebuah formasi. Lu Ming bergumam. Ia menyadari bahwa masing-masing wayang berdiri pada titik kritis formasi. Boneka-boneka itu menyerang sesuai dengan cara kerja susunannya. Oleh karena itu, kemanapun mereka pergi, akan ada lebih dari selusin boneka yang menyerang pada saat yang bersamaan. Selain itu, karena peningkatan susunannya, kekuatan lebih dari selusin boneka sangat mengejutkan. Jika ada selusin prajurit setengah suci tingkat ketiga, mereka pasti tidak akan mampu melawan pakar kebanggaan surga seperti Wan Tiancheng. Mereka bahkan mungkin dibunuh olehnya. Namun kini, belasan boneka yang berada di alam setengah sein tahap ketiga mampu menekan Wan Tiancheng, Zhao Kuang, dan yang lainnya, dan bahkan melukai mereka. Ini karena dukungan formasi, yang membuat kekuatan boneka tersebut sangat mengejutkan. Di sisi lain, Huang Ling memandang Lu Ming setelah melihat formasi di tanah. Ketika dia melihat dua Lu Ming, matanya bersinar karena terkejut. Pada saat ini, tubuh kedua mengambil langkah maju dan menghilang ke dalam glabella Lu Ming lagi. Di sisi lain, tubuh utama Lu Ming maju selangkah. Ketika dia mengambil langkah ini, anehnya serangan selusin boneka menghantam udara kosong. Kemudian, Lu Ming maju selangkah lagi. Sama seperti sebelumnya, serangan boneka-boneka itu kembali mengudara seolah-olah tidak ditujukan pada Lu Ming. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Dia sudah mengidentifikasi titik lemah dari arai tersebut. Setiap langkah yang diambilnya mendarat di titik lemah arai. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah titik buta dari barisan, menyebabkan serangan boneka mendarat di tempat kosong. Bas! Dan EBSP, Wash! Lu Ming sedang berjalan-jalan santai, mengambil satu langkah ke timur dan satu langkah ke barat. Serangan boneka-boneka itu semuanya ditujukan ke sisi Lu Ming, dan tidak ada satupun yang mengenainya. Lu Ming sedang menuju peta dan kunci makam Raja Samsara dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Huang Ling sedikit cemas. Teriakan Phoenix-nya terdengar, dan dia menyerang ke depan tanpa mempedulikan luka-lukanya. Keduanya dengan cepat mendekati dua pilar batu itu. Sekitar 1 menit kemudian, keduanya menerobos pengepungan boneka tersebut hampir pada waktu yang bersamaan dan bergegas menuju dua pilar batu tersebut. Di area sekitar dua pilar batu tersebut, tidak ada boneka yang berdiri. Apalagi ketika mereka berhasil menerobos kepungan para wayang dan sampai di kawasan tersebut, para wayang tersebut berhenti mengejarnya dan kembali ke posisi semula sambil berdiri diam. Bas! Lu Ming mengambil token giok sementara kunci hitam ada di tangan Huang Ling. Kemudian, mata mereka bertemu dan suasana menjadi sedikit tegang. Saudaraku, token giok di tanganmu seharusnya berupa peta, bukan? Kenapa kamu tidak memberiku petanya dan membiarkan peta itu menyatu dengan kuncinya? Jika tidak, percuma saja jika kita masing-masing memilikinya. Aku akan pergi bersamamu. Huang Ling berkata dengan suara lembut. Aura kuat terpancar dari tubuhnya dan mengunci Lu Ming. Memang percuma kalau hanya punya satu. Anda memiliki kuncinya, tetapi Anda tidak dapat menemukan makam Kaisar Reinkarnasi. Saya punya petanya. Bahkan jika Anda menemukan makamnya, Anda tidak dapat memasukinya.
Bagaimana kalau Anda memberi saya kuncinya dan membiarkan peta dan kuncinya bergabung bersama? Lu Ming tertawa dan perlahan mundur, tampak waspada. Lu Ming, kamu pantas mati. Mereka mendapatkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Pada saat ini, beberapa raungan marah terdengar. Wan Tiancheng, Zhao Kuang, dan Sima Liang lah yang bergegas masuk. Mereka secara alami melihat bahwa peta dan kuncinya ada di tangan Lu Ming dan Huang Ling. Namun, mereka dikepung oleh sekelompok boneka. Mereka tidak memiliki tubuh abadi dari roh Phoenix dan tidak dapat menahan pengepungan boneka-boneka tersebut. Setelah beberapa saat, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan gua. Namamu Lu Ming. Huang Ling mengedipkan matanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Huang Ling, takut dia akan tiba-tiba menyerang. Lu Ming, aku khawatir kamu tidak dapat menyimpan peta makam Raja Samsara jika aku menyerang. Kata Huang Ling. Ah, benarkah? Saya kira tidak demikian. Lu Ming tersenyum saat gelabelanya bersinar. Dia melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Lu Ming. Piringan formasi Tai Chi melayang di atas kepalanya, dan aura kuat memenuhi udara. Klon, tidak, itu orang yang sama. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tatapan Huang Ling beralih antara tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Huang Ling, meskipun kamu memiliki tubuh surgawi Phoenix yang abadi, kata abadi hanyalah relatif. Kamu tidak benar-benar abadi, hanya saja Anda memiliki kekuatan hidup yang kuat. Baru saja, ketika kamu menyerang, aku khawatir kamu terluka cukup parah. Kekuatan tempurmu telah sangat berkurang. Jika kita benar-benar bertarung, kamu mungkin bukan lawanku. Lu Ming tersenyum tipis, terlihat sangat percaya diri. Kata-kata Lu Ming membuat mata Huang Ling berkedip. Memang benar, dia telah terluka ketika dia menyerang. Tubuh Phoenix yang abadi tidak benar-benar abadi. Hanya saja kekuatan hidupnya lebih kuat. Jika kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu, dia akan tetap mati. Bahkan jika kamu bisa mengalahkanku dan mendapatkan petanya, bisakah kamu keluar? Ada 3 ahli yang menunggu di luar. Lu Ming terus berbicara, menyebabkan mata Huang Ling semakin berkedip. Setelah beberapa saat, tatapan Huang Ling tiba-tiba beralih dan dia menunjukkan senyuman. Itu seindah bunga peoni yang mekar. Sejujurnya, roh Phoenix sangat indah. Di antara orang-orang yang ditemui Lu Ming, hanya Xian Yanxing dan beberapa orang lainnya yang bisa dibandingkan dengannya. Lu Ming, kenapa kita tidak bergabung? Kata Huang Ling. Bergabung, bagaimana kita menggabungkan kekuatan? Mata Lu Ming berkedip saat dia bertanya. Ayo bekerja sama dan keluar dari sini. Anda memiliki petanya dan saya memiliki kuncinya. Kita bisa bekerja sama untuk menemukan makam Kaisar Reinkarnasi dan membukanya. Kita bisa berbagi harta dan warisan di dalam kubur. Bagaimana menurutmu? Kata Huang Ling. Itu ide yang bagus. Baiklah, saya setuju. Lu Ming merenung sejenak dan setuju. Tidak ada cara yang lebih baik dari ini. Lu Ming hanya memegang peta di tangannya. Tanpa kuncinya, tidak ada gunanya dia mendapatkan peta itu. Dengan kekuatan tempurnya, hampir mustahil untuk merebut kunci dari Huang Ling dan melarikan diri dari pengepungan Wan Tiancheng dan 2 lainnya. Oleh karena itu, rencana terbaik adalah bekerja sama dengan Feng Ling. Di luar gua, kelompok 3 orang Wan Tiancheng mengelilingi gua dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Huang Ling, Lu Ming menaruh dendam padaku. Selama kamu membunuhnya dan memberiku peta di tangannya, kita akan bergabung dan bergegas keluar dari sini bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, Wan Tiancheng membuka mulutnya, dan suaranya dikirim ke dalam gua. Ekspresi Zhao Kuang dan Sima Liang berubah. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan bisa menghentikan Huang Ling dan Wan Tiancheng jika mereka bergabung. Feng Ling, jika kamu memberiku petanya, aku bisa bekerja sama denganmu. Selain itu, saya dapat menyetujui syarat tambahan Anda. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan berspekulasi. Zhao Kuang segera angkat bicara dan menjanjikan kondisi yang lebih murah hati. Huang Ling, jika kamu bekerja denganku, kamu dapat mengambil lebih banyak harta di makam Raja Reinkarnasi. Dia berkata. Sima Liang pun angkat bicara, ingin bergabung dengan Feng Ling. Menurut mereka, tidak masalah bagi Huang Ling untuk membunuh Lu Ming.
Di dalam gua, mata Lu Ming berkedip-kedip. Apa yang mereka katakan mungkin merupakan ide yang lebih baik untuk Anda. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu sudah tergoda? Menurutmu aku ini siapa? Apakah dia menarik kembali kata-katanya? Karena aku sudah setuju untuk bergabung denganmu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Mata indah Huang Ling menatap Lu Ming dan dia berkata dengan tidak senang. Apakah begitu? Lu Ming tampak tersenyum. Tentu saja. Saya perlu memulihkan diri sekarang, kata Huang Ling serius, bagaimana kalau kita bergegas keluar bersama setelah aku pulih sepenuhnya? Petik 2. Bergegas keluar, Lu Ming merenung sejenak. Setelah beberapa saat, kilatan dingin muncul di matanya. Jika kamu pulih ke kondisi puncakmu, bisakah kamu menahan Zhao Kuang dan Sima Liang selama beberapa menit? Jika saya berada di puncak dan menggunakan keterampilan rahasia saya dapat menahannya selama 3 menit. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kata Huang Ling. Pembunuhan. Lu Ming berkata dengan dingin. Membunuh. Untuk membunuh Wan Tiancheng. Mata indah Huang Ling membelalak. Itu benar, tapi kamu harus menunggu sebentar. Lu Ming mengangguk. Mata Huang Ling menunjukkan sedikit keterkejutan. Lu Ming sebenarnya berkata bahwa dia ingin membunuh Wan Tiancheng. Dia merasa itu sulit dipercaya. Kultivasi Lu Ming hanya berada di puncak alam Kaisar Bela Diri LV8. Bagaimana dia bisa membunuh 10.000 roh? Dengan kultivasi saya saat ini memang sangat sulit, jadi saya perlu menerobos. Dan kamu, bukankah kamu juga perlu menyembuhkan lukamu? Kata Lu Ming. Benar sekali, bukankah formasi boneka di sini adalah tempat terbaik untuk berlatih? Karena dia tidak terburu-buru untuk keluar, dia sebaiknya berkultivasi di sini. Ketika dia menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri tingkat 9 dan membunuh Wan Tiancheng, dia akan memiliki kepercayaan diri. Baiklah, kalau begitu kita tunggu di sini sebentar. Dengan itu, Huang Ling berjalan ke samping dan duduk bersila, tubuhnya dipenuhi api saat dia mulai menyembuhkan luka-lukanya, bertindak seolah-olah dia sangat mempercayai Lu Ming. Tentu saja, dia tidak akan lengah. Jika Lu Ming melakukan sesuatu yang tidak biasa, dia akan langsung melancarkan serangan yang kuat. Lu Ming tersenyum dan kembali ke diagram gunung dan sungai. Namun, ia melangkah ke dalam formasi wayang. Tiba-tiba, boneka-boneka itu menyerang Lu Ming dan menyerangnya dengan serangan yang mengerikan. Lu Ming tidak melangkah ke titik lemah formasi untuk menghindarinya. Sebaliknya, dia melawan boneka-boneka itu secara langsung. Namun, boneka ini bahkan bisa melukai Wan Tiancheng dan yang lainnya, jadi kekuatan mereka sangat kuat. Setelah beberapa gerakan, Lu Ming terluka dan memuntahkan darah. Dia tidak punya pilihan selain mundur ke tempat aman di samping pilar batu. Pada saat ini, Huang Ling, yang sedang memulihkan diri, membuka matanya karena terkejut tubuh 9 naga. Garis keturunan yang kamu bangun sebelumnya adalah garis keturunan 9 naga. Petik 2. Itu benar. 9 naga dan Phoenix surgawi yang abadi keduanya masuk dalam 10 besar Battle Beast. Naga dan burung Phoenix membawa keberuntungan. Tidakkah menurutmu kita adalah pasangan yang serasi di surga? Melihat wajah cantik Huang Ling, Lu Ming mau tidak mau menggodanya. Ah, benarkah? Jika kultivasimu bisa menyamai milikku, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Ekspresi aneh muncul di mata Huang Ling saat dia tersenyum licik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kultivasi saya bisa mengejar Anda? Kebetulan sekarang ada boneka yang menjaga pintu, jadi ini saat yang tepat. Mengapa kita tidak melakukan beberapa hal sekarang? Mata Lu Ming menatap ke seluruh tubuh montok Huang Ling. Dia berjalan ke arahnya dengan senyum jahat. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Jadi kamu juga orang yang bejat, jangan datang. Ketika dia melihat Lu Ming berjalan mendekat, ekspresi Huang Ling berubah. Tubuhnya dipenuhi api Phoenix saat dia menatap Lu Ming dengan gugup. Hahaha, Lu Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan berjalan ke samping, duduk bersila untuk memulihkan diri. Menjijikkan. Huang Ling mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Lu Ming. Cedera Lu Ming tidak serius. Segera, lukanya sembuh total. Setelah pulih, Lu Ming tidak segera masuk ke dalam formasi boneka. Sebaliknya, dia berpikir keras. Untuk saat ini, dia memiliki gulungan 10.000 tentara, 13 serangan tersimpan,
penjara yang menekan keterampilan surga, dan segel kekacauan yang membalikkan langit. Itu sudah cukup untuk saat ini. Saat ini, dia perlu mengembangkan keterampilan bela diri domain teknik gerakan untuk menutupi kekurangan teknik gerakannya. Lu Ming menelusuri ingatan Jiu Long, dan segera, matanya berbinar. Dia menemukan teknik gerakan, langkah angin guntur. Untuk mengembangkan langkah-langkah angin yang menggelegar, seseorang harus memahami bidang angin dan kilat. Hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Langkah angin guntur menggabungkan karakteristik angin dan guntur. Ia bergerak seperti kilat dan memiliki kelincahan angin. Itu adalah teknik gerakan tingkat atas. Lu Ming mulai mempelajarinya dengan cermat. Beberapa jam kemudian, Lu Ming masuk ke dalam formasi boneka lagi. Lebih dari selusin boneka menyerangnya. Tubuh Lu Ming dipenuhi bintik-bintik cahaya. 10 senjata suci terbang. Lu Ming memegang tombak panjang di satu tangan dan pedang tempur di tangan lainnya, dan mereka menyerang secara terpisah. Tanda seru, ledakan, tombak panjang dan pedang tempur bentrok dengan kedua boneka itu. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia terpaksa mundur. Itu adalah seni 10.000 tentara. Kali ini, Huang Ling kembali dikejutkan oleh Lu Ming. Lu Ming sebenarnya telah mengembangkan seni 10.000 tentara. Ini adalah teknik unik dari keluarga Wan. Dia merasa bahwa dia tidak dapat melihat melalui Lu Ming lagi. Bas, bas. Pada saat yang sama, beberapa boneka menyerang Lu Ming dari sisi lain dengan kecepatan kilat. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit dan memfokuskan pikirannya. Saat serangan boneka itu hendak mengenainya, dia menggerakkan tubuhnya secara tiba-tiba. Kilatan angin dan kilat muncul dan dia menghindari serangan beberapa boneka dengan jarak sehelai rambut. Dia menggunakan tangga angin yang bergemuruh. Kemudian, dia menyerang dari kiri dan kanan, meluncurkan tombak dan pedang tempur, menghalangi pengepungan dua boneka lainnya. Lu Ming tidak menggunakan kelemahan formasi boneka sebagai alasan untuk menghindari serangan. Dia menggunakan kekuatan tempurnya untuk melawan boneka dan melatih dirinya sendiri. Namun, ada lebih dari selusin boneka dalam formasi boneka yang jauh lebih kuat darinya. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya dan menekan potensinya hingga batasnya untuk melawan formasi boneka. Kali ini, Lu Ming nyaris tidak bisa menahan 10 gerakan sebelum dia jatuh ke dalam krisis yang fatal. Dia tidak punya pilihan selain menginjak titik lemah formasi boneka untuk menghindari serangan dan mundur ke area aman. Setelah beristirahat, dia masuk ke dalam formasi lagi untuk melawan boneka-boneka tersebut. Setiap saat, Lu Ming harus memaksakan dirinya hingga batasnya. Ketika dia berada dalam bahaya yang fatal, dia akan menggunakan kelemahan arai untuk menghindari serangan tersebut. Dengan cara ini, meskipun Lu Ming tidak bisa memasuki kondisi hidup dan mati, dia masih meningkat dengan pesat. Segera setelah dia mulai mengolah langkah angin yang menggelegar, dia meningkat paling cepat. Setelah serangkaian terobosan, ia segera mencapai level ketiga. Sedangkan untuk domain kekacauan, itu juga berkembang sangat cepat dan mulai menuju tingkat ke-9. Di luar gua, Wan Tiancheng, Zhao Kuang, dan Sima Liang semuanya memasang ekspresi muram. Mereka berdiri di luar, menatap gua. Mendengar suara gemuruh keras yang datang dari dalam gua, ekspresi mereka bertiga berbeda. Apa yang terjadi di dalam? Mungkinkah Huang Ling sedang berurusan dengan anak itu? Beberapa dari mereka menebak. Kita akan mengetahuinya begitu kita masuk dan melihatnya. Ayo pergi, Wan Tiancheng berkata dengan dingin dan bergegas ke dalam gua. Zhao Kuang dan Sima Liang mengikutinya. Begitu mereka bergegas masuk ke dalam gua, mereka dikepung oleh boneka-boneka tersebut. Pada saat yang sama, mereka melihat Lu Ming berkelahi dengan boneka-bonekanya. Ketiganya mengungkapkan ekspresi ragu dan meninggalkan gua. Bagaimana bocah nakal itu melawan boneka itu? Jangan bilang padaku bahwa setelah mereka mendapatkan peta dan kuncinya, mereka juga akan diserang oleh boneka-boneka itu ketika mereka keluar. Super maniak bingung. Seharusnya begitu, kata Sima Liang. Jika mereka bisa bergegas, mereka pasti bisa bergegas keluar. Kita hanya harus menunggu di sini. Saat mereka keluar, kami akan membunuh mereka. Lalu, kita akan menggunakan peta dan kuncinya. Kami bertiga akan mengandalkan kemampuan kami sendiri. Tatapan Wan Tiancheng sangat dingin. Dia harus membunuh Lu Ming. Anak itu, bagaimana dia bisa mengolah gulungan 10.000 tentara? Apakah karena domainnya?
Domain anak itu sangat mirip dengan domain chaos yang legendaris, tapi apakah benar ada orang di dunia ini yang bisa mengembangkan domain chaos? Pikiran Wan Tiancheng terus berputar dengan pikiran. Mereka bertiga berjaga di luar gua. Di dalam gua, Lu Ming memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di dalam gua, dalam formasi boneka, sosok Lu Ming berkedip tanpa henti saat dia bertarung dengan boneka tersebut. Tombak Lu Ming seperti naga, dan pedangnya seperti pedang pemecah langit. Kekuatannya sangat mengejutkan saat dia terus-menerus bertabrakan dengan boneka-boneka itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah lebih dari 10 tabrakan berturut-turut, Lu Ming menggunakan kekuatan yang kuat untuk mundur dan kembali ke zona aman. Apa latar belakang Lu Ming? Dia sangat berbakat. Dia membaik hampir setiap hari. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar maju dari alam kaisar bela diri tingkat 8 ke tingkat ke-9. Mata Huang Ling menunjukkan keterkejutan. Selama kurun waktu ini, luka Huang Ling sudah lama sembuh. Dia juga pernah bertarung dengan boneka-boneka itu tetapi peningkatannya tidak secepat Lu Ming. Domainku telah mencapai tahap tengah peringkat ke-9. Lu Ming tersenyum tipis. Faktanya, 5 hari lalu, wilayah Lu Ming telah menembus level 9. Kemudian, dia melahap sejumlah besar batu permata mentah dan meningkatkan budidayanya ke alam kaisar bela diri tingkat 9 dalam sekali jalan. Sekarang, domain kacau telah ditingkatkan lagi, mencapai tahap tengah dari tingkat ke-9. Mungkinkah aku dilahirkan untuk bertarung? Saya meningkat dengan sangat cepat di tengah pertarungan. Bahkan Lu Ming terkejut dengan kemajuannya sendiri. Dalam pertarungan hidup dan mati, dia selalu fokus dan pikirannya sangat aktif. Baik itu seni bela diri atau wilayah, kecepatan pemahamannya sangat mengejutkan. Saat ini, Lu Ming telah mengembangkan langkah angin yang bergemuruh ke tingkat maksimum. Setiap gerakannya seperti badai dan kecepatannya sangat mengejutkan. Sekarang, Lu Ming sedang menunggu kesempatan. Itu adalah badan sekunder prasasti, karena badan sekunder prasasti juga akan menerobos. Dia telah menyalakan 8 lampu roh ketika dia menyempurnakan tubuh keduanya. Sekarang, dia akan segera menyalakan 9 lampu roh. Selama klon Ming Lian menyalakan 9 lampu roh dan mengendalikan formasi Tai Chi, itu akan menjadi lebih kuat. Itu adalah waktu bagi mereka untuk menyerang. Sekarang saya telah membuat terobosan dalam kultivasi saya seharusnya bisa menyegel lebih banyak lagi senjata suci. Lu Ming berpikir dalam hati. Kemudian, dia mulai mengembangkan seni 10.000 tentara. Dia mengeluarkan senjata suci dan mulai menyegelnya. Sebuah titik cahaya menyala di dada Lu Ming. Senjata suci telah berhasil disegel. Ini adalah senjata suci ke-11. Saat itu, Wan Tiancheng hanya menyegel 12 senjata Sein. Saya belum mencapai batas saya, lanjutkan. Lu Ming mengeluarkan senjata suci lainnya dan mulai menyegelnya. Tak lama kemudian, senjata suci ke-12 berhasil disegel. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya merasa telah mencapai batasnya. Jika dia terus menyegelnya, tubuhnya mungkin tidak dapat menerimanya. Dengan satu pemikiran, 12 titik akupuntur di tubuhnya bersinar, dan 12 senjata Sein muncul, melayang di sekelilingnya. Orang aneh macam apa ini? Dia hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9 dan dia bisa menyegel 12 senjata suci. Huang Ling terkejut. Dia sudah mati rasa terhadap perilaku mesum Lu Ming. Saat ini, mata Lu Ming berbinar. Badan sekunder pemurnian prasasti telah mulai menerobos. Dalam diagram gunung dan sungai, di antara alis klon Ming Lian, api spiritual yang cemerlang melonjak. Api spiritual emas sangat kuat, seperti api ilahi yang menyala. Disformasi Tai Chi melayang di atas kepalanya. Cahaya tersebar dan mengalir ke tubuh keduanya. Di lautan kesadaran tubuh kedua, ada 8 lampu roh emas. Mereka sangat terang dan apinya sangat terang. Tiba-tiba, lampu roh ke-9 menyala dan api emas muncul. Bas! Cakram formasi Tai Chi memancarkan sinar cahaya yang melonjak ke lautan kesadaran Lu Ming, menyebabkan nyala api pada lampu roh ke-9 menyala semakin terang. Pada saat ini, cincin spiritual muncul di tubuh klon. Ada total 9 cincin spiritual. 8 cincin spiritual pertama memiliki 10 titik cahaya, melambangkan kesempurnaan.
Hanya cincin spiritual emas terakhir yang memiliki 9 titik cahaya. Selama tubuh berikutnya menyalakan 10 lampu mental, Luming akan dapat menggunakan api mental, dikombinasikan dengan prasasti, untuk berkomunikasi dengan hukum langit dan bumi dan memasuki tahap kedua dari setengah orang suci sekaligus.